Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa, saya Andi Purwanto. Saat ini akan menyampaikan presentasi untuk ulangan tengah semester genap tahun ajaran 2023-2024 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan tema upaya Indonesia untuk terbebas dari Middle Income Trap atau MIT. Middle income trap adalah suatu kondisi di mana negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara kategori pendapatan tinggi. Istilah ini pertama kali populer setelah digunakan dalam sebuah laporan Bank Dunia pada tahun 2007. Beberapa faktor penyebab utama negara terperangkap dalam MIT antara lain keterbatasan inovasi, infrastruktur yang kurang berkembang, ketergantungan pada industri tertentu, kesenjangan birokrasi, rendahnya investasi dalam sumber daya manusia, pembangunan yang tidak merata, dan transformasi ekonomi yang tidak berjalan. Negara-negara yang terperangkap dalam MIT ini mengalami penurunan dinamisme ekonomi setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah. Kemudian biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kesulitan untuk melampaui batas pendapatan menengah. Untuk mengatasi MIT ini, Indonesia perlu menerapkan reformasi struktural yang tepat dan memperkuat sektor manufaktur jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 6% pada 2040 akan membantu menghindari ancaman MIT dan mempercepat transformasi ekonomi negara ini. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, negara-negara dikelompokkan berdasarkan pendapatan per kapita sebagai berikut. Indonesia saat ini termasuk dalam kategori pendapatan menengah atas dengan pendapatan per kapita sekitar 4.580 US dollar. Berikut adalah tabel PDB per kapita Indonesia dari tahun 1960 sampai 2023. Indonesia saat ini berada dalam kategori middle income country. Indonesia telah terjebak dalam status ini selama 29 tahun. Rata-rata negara terbebas 18 sampai 28 tahun. Untuk menghindari middle income trap, setidaknya Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam kebijakan ekonomi yang mencakup 3 aspek, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam mengelola perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa poin strategis dalam kebijakan fiskal 2024. Yang pertama, jangka pendek. Di antaranya pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Kemudian yang kedua, jangka menengah dan jangka panjang. Penguatan kualitas sumber daya manusia atau human capital, mengakselerasi pembangunan infrastruktur atau physical capital, hilirisasi sumber daya alam atau natural capital, reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi atau institutional reform. Kemudian yang ketiga, reformasi fiskal holistik. Di antaranya optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja atau spending better, antisipasi terhadap ketidakpastian global, fiscal buffer, kemudian pembiayaan utang yang aman dan manajeble untuk mengoptimalkan pembiayaan non-utang. Kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan tertentu dalam perekonomian berikut. Berikut adalah beberapa langkah strategis dalam kebijakan moneter. Yang pertama, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Kebijakan moneter dan makroprudensial harus saling terintegrasi untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendorong stabilitas ekonomi makro. Kedua, peran kebijakan arus modal dan nilai tukar. Bank sentral perlu memperhatikan arus modal dan nilai tukar sebagai
bagian dari kebijakan moneter. Nilai tukar yang stabil dan arus modal yang sehat dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Yang ketiga, koordinasi dengan pemerintah. Bank sentral perlu koordinasi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan moneter. Kerjasama ini penting untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi secara efektif. Yang keempat, strategis komunikasi kebijakan. Bank sentral harus memperkuat strategi komunikasi kebijakan moneter agar masyarakat dan pelaku pasar memahami langkah-langkah yang diambil dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya adalah kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh daripada kreditor di luar negeri. Berikut beberapa langkah strategis yang dapat diambil dalam mengelola utang luar negeri. Pembiayaan produktif digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, mengurangi risiko kebangkrutan ekonomi yang mungkin timbul dari utang luar negeri. Manajemen risiko terhadap sumber pembiayaan utang luar negeri. Penerbitan di pasar domestik, prioritaskan penerbitan surat berharga negara di pasar domestik. Selain itu, penerbitan SPN falas sebagai pelengkapnya. Pengembangan instrumen utang yang lebih beragam agar diperoleh sumber pendapatan yang optimal. Promosi investasi asing langsung atau FDI. Mendorong FDI dapat membantu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Perbaikan manajemen keuangan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana utang luar negeri sangat penting untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Rekomendasi agar terbebas dari MIT, strategi pembangunan harus fokus pada upaya untuk mendorong kemampuan inovasi domestik melalui pembaharuan pada kebijakan-kebijakan yang mendorong transformasi produktif bagi inovasi yang lebih luas dan dukungan realokasi kepada sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi. Antara lain, 1. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang berketerampilan lebih tinggi atau yang mampu berinovasi. Melakukan perubahan dan kegiatan-kegiatan manufakturing berteknologi rendah kepada teknologi lebih tinggi atau lebih maju dan ramah lingkungan. Yang ketiga, melatih dan merekrut tenaga kerja dengan pengetahuan dalam bidang perancangan atau desain untuk meningkatkan dan memperkuat aktivitas inovasi. Yang keempat, mendorong peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan serta ekosistem pendukungnya, terutama untuk meningkatkan produksi barang-barang inovatif berbasis teknologi dan ramah lingkungan yang mampu menembus pasar ekspor dunia. Yang kelima, membangun infrastruktur canggih, khususnya di bidang perancangan, untuk peningkatan inovasi dan jaringan pengetahuan. Yang keenam, memperbaiki penegakan peraturan hak intelektual, khususnya dalam hal administrasi paten dan menghilangkan rigiditas pasar tenaga kerja. Serta yang ketujuh, membangun sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintah yang baik dan bebas korupsi sebagai pendukung prasyarat utamanya. Rekomendasi berikutnya adalah pembangunan sebagai transformasi masyarakat secara multidimensional, tidak hanya untuk mencapai sasaran-sasaran SPP atau SDG saja, tetapi juga agar dapat terbebas dari MIT sehingga menjadi negara maju dan sejahtera lahir batin yang terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Kemudian, hilirisasi tidak hanya sekedar mengelola bahan baku menjadi barang antara atau barang jadi, tetapi menjadi barang baru berbasis teknologi dan inovasi yang juga ramah lingkungan menuju industri 4.0. Demikian juga ekspor yang harus didorong adalah produk-produk olahan yang berbasis teknologi dan inovasi ramah lingkungan serta terdiversifikasi. Hilirisasi tidak hanya sampai pada produk turunan pertama atau kedua saja, tapi juga harus lebih mendalam dan terdiversifikasi sehingga membangun semacam jaringan pohon industri dengan pilihan cabang dan ranting yang paling bernilai tambah tinggi dan strategi sampai ke produk-produk akhir. Hilirisasi sekaligus juga pendalaman industri. Berikutnya yang terakhir adalah pemerintah bersama para pemangku kepentingan harus berkolaborasi membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Selain membangun karakter yang kuat,
berbudi pekerti luhur, dan inovatif sesuai dengan tuntutan perkembangan ke depan, terutama pesatnya perkembangan teknologi. Namun juga memperkuat peningkatan kualitas pendidikan sains, matematika, dan membaca untuk pendidikan dasar dan SMA ke bawah. Secondary education setelah meningkatkan kualitas dan memperluas program studi STEM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics untuk tingkat sarjana ke atas dengan menerapkan praktik terbaik dunia yang disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal Indonesia atau Nusantara sebagai jati diri bangsa. Nah, berikut adalah beberapa referensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.